Asik Pak Panji. Ya. Izin Pak Ketua, Pak Pri, Bu Ika, dan teman-teman sejawat. Pak Panji juga. Oke. Oke, semuanya pemain pengganti. Pak. Ya. Oke, izin saya share. Oke, saya share. Kok kamu butuh? Oke, adik-adikku atau saya teman-teman ya, teman-teman yang insya Allah akan menghadapi ujian atau uji kom di Oktober nanti ya. Kita hanya membahas hari ini tentang alat kesehatan. Ya. Kalau dari blueprint, nah blueprint itu ya soal-soal untuk yang soal-soal bicara tentang alat kes itu berkisar antara 5 sampai 15%. Jadi kalau dari total 180 soal ya, jadi teman-teman kalau kita ngambil saja sekitar 10%-nya, jadi ada sekitar 18 soal bicara tentang alat kesehatan. Jadi lumayan ya, Bu, ya, teman-teman. Nah, 18 ini memang ntar ada yang bukan alat kesehatan di pelayanan saja ya, di lab juga itu juga termasuk alat kesehatan. Oke. Izin ya Bapak Ibu, kita bicara tentang alat kesehatan itu apa. Nah, ini definisi alat kesehatan, ini saya ngambil dari peraturan perundang-undangan. Jadi alat kesehatan itu adalah bahan, instrumen atau aparatus atau mesin atau implan yang tidak mengandung obat. Ini kategori dari peraturan. Nah, ini buat apa? Untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan. Jadi mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan, meringankan penyakit, merawat orang sakit dan memulihkan kesehatan. Dan juga dipakai untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Ini dari definisinya tentang alat kesehatan. Nah, ini masih jadi perdebatan ya teman-teman sekalian. Ada yang mengandung obat karena ada beberapa juga ya. Ada yang mengkategorikan seperti contoh misalkan ada namanya Supratul atau Daryantul itu dikategorikan menjadi alkes juga ya. Padahal dia mengandung obat gitu ya, ketika atau plester yang mengandung obat. Nah, jangan kaget ntar kalau teman-teman kerja di instalasi farmasi itu pasti akan ketemu namanya alkes ya, alat kesehatan. Baik di bagian perencanaan, di bagian penyimpanan, pengadaan, sampai pelayanan itu akan ketemu alkes. Di apotek juga akan ketemu alkes ini ya, terutama ketika pasien datang meminta alat bantu ya untuk meringankan sakitnya misalkan. Nah, ini akan ketemu alkes namanya. Nah, penggolongan alkes sendiri ini macam-macam penggolongannya, ada berdasarkan fungsinya, ada yang berdasarkan sifat pemakaiannya, ada yang berdasarkan sifat kegunaannya dan sebagainya. Nah, berdasarkan fungsinya, alkes itu dibagi menjadi dua ya. Ya, teman-teman. Ada yang disebut peralatan medis, ada peralatan non medis ya. Termasuk juga yang disebut yang non medis ini ya kalau di rumah sakit termasuk ini generator, keperluan cuci dan seterusnya ini juga termasuk alat kesehatan juga ya. Lalu ada yang berdasarkan peralatan medis ini, ada yang instrumen ya, ada utensulen namanya. Kalau instrumen ini atau aparatus ini yang dikategorikan alkes modal ya kalau di pengadaan itu. Kenapa modal? Karena nilai belinya itu lumayan mahal banget ya, dan ini dipakai untuk jangka panjang. Ya, contohnya kayak X-ray, USG, ECG, EKG. Nah, ini alat-alatnya ini kalau di rumah sakit ini luar biasa, dia butuh modal yang besar. Nah, kalau utensulen ini dikatakan biasanya habis pakai ya, ada yang mengkategorikannya. Seperti pembalut, ya, sputum, pot sputum, urinal, dan pispot ya. Ini beberapa alat. Nah, ya, kita lanjut lagi. Nah, kalau berdasarkan sifat pemakaiannya, alkes itu dibagi menjadi dua atau dikategorikan menjadi dua. Ada yang disebut habis pakai, ada yang dia dapat digunakan terus-menerus. Nah, termometer, tensimeter, atau urinal ini termasuk kategori yang dapat digunakan terus-menerus ya. Jadi nggak mungkin misalkan ada seseorang pakai termometer, dia langsung dibuang ya, atau menggunakan tensimeter ya karena ini ya terus dicuci dan dibuang misalkan. Nah, ini harganya luar biasa mahal ya. Kalau dulu saya pengadaan di dinas ya harganya paling murah sekitar 1,5 juta. Itu yang mereknya lokal ya kalau tensimeter ini. Ya.
Urinal juga ya, ini alat bantu ketika pasiennya tidak bisa pipis di situ. Nah, diberikan urinal ya untuk rawat inap. Ini juga bisa dicuci dan dipakai lagi. Ini berarti dapat digunakan terus-menerus. Lalu ada habis pakai ya. Nah, ini squid ini habis pakai. Ya, jadi begitu disuntikan ini harus dibuang ya. Lalu plester dan kasa perban ini termasuk alkes habis pakai ya. Ini alat kesehatan yang habis pakai. Lalu berdasarkan kegunaannya, nah teman-teman kalau ntar kerja di instalasi farmasi, banyak menggolongkan berdasarkan dari pelayanan atau rawat inapnya di mana atau rawat jalannya di mana. Ya, misalkan peralatan untuk THT ya itu beda ya teman-teman. Peralatan bedah, peralatan gigi, peralatan radiologi ya. Jadi ini tergantung dari unit pelayanannya. Apalagi kalau peralatan gigi ini luar biasa, banyak banget ya. Banyak banget ya, ada tang cabut kiri atas, tang cabut gigi molar, tang cabut gigi ya, ada dental unit, ada bifurkasi, ini luar biasa banyak banget. Ya, peralatan bedah juga banyak ya, dan THT juga banyak. Nah, ya, ini seperti ini. Lalu berdasarkan umur peralatannya, alkes dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama tidak memerlukan perawatan ya. Biasanya ada yang disebut satu kali pakai yang tadi kayak squid sudah disuntikan itu harus dibuang. Ada yang habis pakai ya atau consumable. Contoh misalkan kalau kita punya beli kapas bulu ya dalam ukuran yang besar ya, dia memang masih bisa dipakai ya, dipakai tapi sedikit-sedikit itu, tapi kalau udah habis ya ini jadi tidak memerlukan perawatan. Lalu alat-alat yang dengan cost yang rendah ya tadi seperti alat suntik, termometer, pinset, gunting, ini termasuk harganya relatif murah ya kalau di instalasi farmasi, akan tetapi ya tetap ini harus di rutin di ya, terutama ketika gunting misalkan udah terlalu lama dipakai ya tetap harus diperbaharui ya, diberikan lem baru ya. Ini seperti ini. Lalu alat-alat berat yang tadi ini waktu penyusutannya lebih dari 5 tahun teman-teman ya, contohnya alat X-ray, alat sterilisasi dan sebagainya. Nah, ini kalau berdasarkan macam dan bentuknya ya, ini juga ada yang menggolongkan seperti ini. Ada yang dimaksud alat-alat yang kecil atau yang umum ya, perlengkapan rumah sakit yang besar. Di sini meja operasi ya, autoklaf ya, lampu operasi, perlengkapan gigi dan genset. Ini termasuk juga alat kesehatan. Dulu di dinas juga ketika pengadaan juga ya, ini ada di instalasi farmasi atau di gudang farmasi ya, meja operasi ya. Ini masuk ke farmasian. Nah, alat-alat laboratorium ini, teman-teman dari laboratorium ini juga pengadaannya ada di instalasi farmasi ya, di beberapa unit pelayanan ini masuk ke instalasi farmasi juga. Contoh misalkan untuk tes kit HIV ya, tes kit narkoba, nah ini ya harus diadakan di kefarmasian. Oke ya, nah kalau ada lagi teman-teman penggolongan berdasarkan katalog dari pabrik ya. Jadi pabrik yang memproduksi dia memiliki katalog tersendiri ya. Contoh adalah Escolat dari Jerman ya, atau produk-produk dari Jepang. Ini ya mengikuti ya katalog dari industrinya. Nah, ini kalau berdasarkan Kemenkes ya di tahun 79, ini alat-alatnya seperti ini penggolongannya. Ada yang dikatakan preparat untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan, ini termasuk alkes. Lalu pestisida, insektisida, ya, alat-alat perawatan untuk salon kecantikan juga ini ada di ranah alkes. Kemudian wadah plastik, ya, botol plastik, kaca, karet, tutupnya, infus dan sebagainya juga masuk. Lalu alat-alat untuk diobgyn, ya, ini juga masuk ke alkes, anestesi, ya, kedokteran gigi dan seterusnya. Ini banyak banget. Nah, yang akan dikaji terutama di dalam blueprint adalah tidak sebanyak yang kita akan bahas seperti ini ya. Jadi yang dikaji hanya beberapa, terutama di alat perawatan, alat diagnosis, lalu alat bedah ya. Ya, ini seperti ini. Nah, oke, kita lanjut ya. Untuk pertama ada yang disebut alat-alat untuk perawatan, ya, alat-alat perawatan. Ini insya Allah akan ketemu kalau teman-teman kerja di rumah sakit, kerja di apotek atau kerja di. Yang pertama adalah plester, ya, ini plester. Plester itu ya tadi dia digunakan biasanya tadi untuk menutupi luka, ya. Jadi ketika ada seseorang luka, biasanya dikasih perban dulu, ya. Nah,
Untuk merekatkan dengan kulit yang luka tadi dia digunakan plester. Nah, berdasarkan bahannya, ya bahan penggunaannya, ada yang mengandung bahan zinc oxide namanya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di plester itu dibuka, nah ini berwarna putih dan tebal, itu mengandung zinc oxide tadi. Contoh sedianya adalah Leukoplast, ya Leukoplast seperti ini yang di kanan, ya. Lalu ada yang dia mengandung banyak elastis, nah elastis, ya Handyplast, Band-It, Elasticon. Ini plester yang elastis. Lalu ada plester dengan bahan sutra. Nah, kalau sutra itu di belakangnya ada silk, itu berarti ya bahannya dari sutra. Lalu rayon, kertas, nah ya ada mikropor, ya vermicell, leukofor, ya. Nah, yang seperti rayon ini dan kertas biasa dipakai ketika ya operasi ya atau sesudah operasi. Ini karena tidak meninggalkan residu. Nah, kalau zinc oxide ya begitu dicabut biasanya akan menimbulkan rasa sakit ya dan akan meninggalkan residu biasanya. Ya, ini zinc oxide ketika operasi jarang digunakan. Lalu ada plester plastik dan plester waterproof di sini. Biasanya dipakai ketika tadi orang yang luka dan tidak boleh terkena air yang digunakan plester seperti ini. Ini yang di bawah disebut leukosit, ini mikropor, ini banyak banget kalau teman-teman perhatikan ya. Mikropor ini dari rayon. Nah, kalau leukofor ini dari kertas ya. Ini biasanya mudah digunting ya, mudah disobek dan mudah dikeluarkan. Nah, plester juga teman-teman ini dibagi beberapa golongan juga. Ada yang disebut autoclave ya, autoclave. Jadi plester ini sengaja ditempelkan kepada alat yang akan disterilisasi. Dia akan berubah warna kalau suhunya berubah di situ. Ya ini. Kemudian ada yang adhesif ya, semua juga plester adhesif. Nah, intinya dia akan melekat dan menempel pada luka ya, luka tadi. Biasanya disertakan dengan tadi yang saya tadi cerita dengan perban dulu baru ditempelkan dan di dalamnya kadang-kadang ada yang sudah mengandung ya tadi obat juga di situ. Lalu ada medical tape. Nah, medical tape ini plester yang mengandung obat di situ. Ya kalau teman-teman suka ketemu ada yang namanya Salonpas, ada Koyo Cabe, ini sudah mengandung obat ya. Lalu ada surgical tape. Nah, ini dipakai ketika dalam proses pembedahan tadi. Ya, orang yang luka, sobek, dijahit, ya ditutupi dengan plester ini ya. Jadi pakai perban lalu ditutup dengan plesternya. Nah, ini contohnya tadi mikropor, durapor ya atau Blenden. Nah, kalau ini yang disebut durapor, mikropor seperti ini. Nah, ini Blenden ini seperti ini ya teman-teman. Jadi begitu luka tinggal ditempel saja. Ini tadi ya bisa menutupi lukanya tadi. Ya. Seperti ini. Lalu ada has atau kasa. Nah, ini teman-teman, has atau kasa. Nah, has atau kasa itu seperti jaring ya atau kasa yang atau rangkawat ya kalau kita secara kasarnya. Dia berlubang-lubang ya dan ukurannya beragam. Nah, ini tergantung ada yang disebut kasa steril ya, ada yang tidak steril. Lalu ada kasa yang mengandung obat ya, kasa mengandung obat. Ini ukurannya macam-macam ya, teman-teman. Kalau dari segi ukurannya. Kalau yang kasa steril biasanya dia udah dalam satu kemasan, dalam satu kotak ya. Nah, kalau yang mengandung obat contohnya adalah Supratul atau Dariantul atau Actisop ya. Nah, ini Supratul Dariantul dia mengandung sopramicin ya. Biasanya ketika luka bakar ataupun luka yang lebar, misalkan ada orang yang jatuh tergores sama trotoar, lukanya lebar, nah digunakan Supratul atau Dariantul. Ya. Nah, ini contohnya ini yang disebut kasa steril. Jadi kasa steril itu dia ada dalam satu kemasan ya. Bedanya seperti ini. Ini ukurannya 16 kali 16. Jadi dibukanya juga tadi harus menggunakan pinset ya atau menggunakan sarung tangan. Ini yang kasa steril. Nah, ini juga kasa steril ya, ukurannya 16 kali 16 ya. Jadi kotak. Nah, kalau yang tidak steril biasanya dalam bentuk gulungan seperti ini, teman-teman. Nah, jadi kalau kasa yang tidak steril biasanya oleh perawat dia akan disterilisasi dulu ya. Lalu yang bawah ini ada namanya Supratul atau Dariantul, dia mengandung obat tadi, ya, ada supramicin. Nah, karena dia mengandung obat dan dia steril, ketika ada orang yang luka, ya tetap ya kita harus menggunakan atau prosedur yang steril tadi. Menggunakan pinset yang sudah disterilisasi, ya, lukanya dibersihkan dulu baru ditempelkan. Ini Supratul, ini Dariantul, ini sama. Lalu ada namanya Actisop, ya, Actisop.
Tadi ini yang di atas ini adalah Supratul dan Daryanto. Jadi lukanya begitu lebar banget, ya, ya ada sterilisasi. Ya, ini ditempelkan Supratul atau Daryanto. Nah kalau Actisop dia mengandung arang ya teman-teman, arang. Jadi ketika ada eksudat atau ada nanah pada pasiennya, contoh misalkan ada pasien yang gangren ya di sana. Nah ini ditempelkan plester ini, ya eksudat ini akan tertarik oleh arang tadi, ya, makanya disebut Actisop namanya. Ya ini ada beberapa plester yang memiliki aktivitas seperti ini, ya ini plester. Lalu ada perban. Nah perban ini macam-macam teman-teman. Ada yang disebut kasa hidrofil juga termasuk perban ya. Bedanya dengan tadi kasa ya. Nah perban ini ukurannya lebih panjang ya, lebih lebar ya. Makanya kasa yang panjang yaitu termasuk perban biasanya. Ada yang ukurannya 2x8 ya, 2x8. Ya ini lebar banget. Lalu ada pembalut elastik ya, elastik, lalu pembalut leher atau collar neck ya, dan pembalut gip ya. Nah kita lihat. Nah ini yang disebut pembalut elastik ya, pembalut elastik biasanya dipakai untuk tadi ketika ada orang yang cedera, yang terkilir, nah ini dipakai untuk meringankan sakit atau supaya ya tadi tidak terjadi pergerakan yang berlebihan. Ini pembalut elastik. Ya ini collar neck, ya ini seperti ini ya tadi ketika orangnya salah tidur atau mengalami gangguan di leher, nah ini digunakan namanya collar neck ya, collar neck atau pembalut leher. Nah, yang bawah ini adalah pembalut yang mengandung gips ya. Ini teman-teman kalau kita perhatikan, ini seperti ram kawat, di sini banyak ion kalsiumnya. Ya, ketika akan dipakai biasanya dibalutkan kepada misalkan yang fraktur di situ, lalu dikasih air panas, di sini akan mengeras ya. Seperti ini akan mengeras. Ya, ini pembalut gips ya tadi. Biasanya dipakai ketika orang yang fraktur ataupun yang patah tulang atau yang retak ya, supaya ya tadi terjadi proses perbaikan di tulang dan tidak menyebabkan kerusakan yang lebih parah di situ. Nah, ketika akan atau setelah digunakan beberapa bulan, misalkan sesuai dengan persyaratan, ini akan dipotong ya, dipotong menggunakan gunting atau menggunakan gerinda atau pisau kecil di sini ya. Ini pembalut gips namanya atau gipsoma. Jadi beda ya. Kalau yang kasa ini seperti kasa, tetapi di sini kalau dipegang itu lebih berat, ya, lebih berat karena mengandung kalsium. Lalu ada ini perawatan pasien, ya ini teman-teman pasti akan ketemu ketika di apotek terutama, ya ada yang disebut kompres panas atau WWZ namanya. Nah ini bentuknya seperti kempis ya kalau orang Sunda bilang mah ya, kempis. Nah di sini tuh ada seperti ulirnya, ya ada penutupnya. Jadi kalau pasiennya ketika dia sakit perut, ya sakit di bagian badan, di punggung segala macam, ini tinggal diisi air panas saja atau air hangat ya, ditutupnya ditutup, baru ditempelkan kepada yang luka. Ya ini WWZ namanya, ya atau kompres panas. Lalu ada kompres dingin atau escape namanya ya, escape ya. Nah ini bentuknya seperti ini ya, seperti ini. Jadi ketika ada orang yang terbentur atau orangnya atlet, misalkan atlet bela diri ya, di kakinya hijau-hijau, nah ini dikompres pakai kompres dingin ya di sini. Ini dibuka tutupnya lalu dikasih es di situ. Nah ini akan ditempelkan pada bagian yang terkilir tadi. Ya ini kompres dingin. Lalu ada breast pump, ya breast pump. Ini alat ini digunakan untuk memompa air susu ya keluar dari payudara wanita yang sedang menyusui. Ya, nah sekarang yang modern sudah ada yang menggunakan pompa yang elektrik ya teman-teman, ini nggak dipompa manual tadi. Ya, jadi ketika misalkan ibunya sedang bekerja ya, nah, air susunya itu ditampung dan menggunakan namanya breast pump. Lalu ada ini tapel hole atau yang disebut nipple seal. Ini terbentuk atau terbuat dari silikon ya tadi. Nah ini dipakai atau dipakai untuk ibu yang menyusui ya, yang lecet ya, misalkan bayinya sudah ada giginya ya di sana. Nah ini dilindungi dengan namanya nipple seal atau disebut tapel hole namanya ya. Ini dari silikon. Lalu ada wind ring. Nah ini seperti donat ya, wind ring ini. Wind ring ini dipakai ya untuk tempat duduk penderita wasir, biasanya akan mengurangi rasa sakit penderita wasir. Ya, bentuknya seperti balon ya, ya tadi donat ya, ini wind ring atau disebut air cushion namanya. Ya, wind ring. Ya.
Lalu ini perawatan pasien juga ada yang disebut colostomy bag, ya colostomy bag. Ini untuk menampung feses ya ketika pasiennya sudah operasi. Jadi di perutnya itu ada satu lubang, ya dia akan mengeluarkan fesesnya ditampung di sini, ya. Jadi pembedahan usus buatan di sini ya. Ini yang disebut colostomy bag. Dia akan nampung feses ditempelkan. Lalu urinal, nah ini teman-teman urinal. Urinal itu dia berfungsi untuk menampung urin ketika pasien tidak bisa ke toilet, yang pasien yang rawat inap misalkan dia duduk berbaring, ya, tetapi masih sadar, tetapi masih tidak boleh untuk ke toilet. Nah ini urinal. Bedanya yang laki-laki ini panjang seperti ini ya. Kalau yang urinal perempuan dia lebih lebar. Ya ini urinal male atau laki-laki, ini urinal perempuan. Lalu ada bedpan. Nah bedpan ini satu, ini dipakai untuk menampung feses. Sama ini untuk pasien yang rawat inap juga. Ya rawat inap, tetapi masih bisa BAB. Nah, tetapi masih tidak boleh dia untuk keluar ya, keluar atau masuk ke dalam toilet di situ. Nah ini ditampung di sini ya, di dalam bedpan. Ya, ini alat-alat perawatan. Lalu ada yang disebut push basin atau emesis basin. Nah, kalau teman-teman main di UGD ya, alat ini selalu ada ya di sebelah kiri atau kanan dari perawatnya tadi. Jadi ketika ada pasien datang, push basin ini selalu ditempel ya. Nah, push basin ini berguna untuk menampung muntah atau kapas bekas membersihkan luka situ. Kapas-kapas bekas ini ditampung di sini, ini push basin. Ya, ini tergantung ukurannya, ada yang besar, ada yang kecil, ini push basin. Ada yang dari stainless ya, ada yang dari plastik ya, ini push basin. Lalu ada namanya instrumen tray atau instrumen aparatus. Nah ini ya, jadi ini seperti waskom atau baskom dan ada tutupnya. Di dalamnya berisi alat-alat ya, alat-alat yang digunakan ketika tindakan. Nih ya, tergantung tindakannya di mana, biasanya di UGD atau ketika operasi. Alat-alatnya itu sudah disesuaikan dengan tindakan yang akan dilakukan di namanya di instrumen tray atau aparatus tray. Ini tersedia gunting-gunting, ya, jarum, misalkan, ya, ini untuk tindakan tadi. Lalu, nah ini teman-teman ini juga alat-alat perawatan ini yang terkait dengan oksigen, ya. Nah kalau di oksigen ini ada yang disebut nebulizer, ya nebulizer seperti ini. Nah ini biasanya untuk menurunkan atau mengurangi gejala pada pasien asma ya nebu ya, biasanya ada yang dia menggunakan ultrasonik ya, jadi seperti debunya obatnya akan dimasukkan ke dalam, di sini kalau dibuka itu ada seperti cawan naruh obat, lalu si cawan itu ntar dikasih pelarutnya dengan terpisah. Nah ini akan diuapkan ya menjadi bentuk partikel yang sangat kecil. Nah oleh pasiennya akan dihirup sini ya, ini yang disebut nebulizer. Lalu di bawah ada oksigen. Nah ini yang disebut tabung oksigen. Lalu kalau ini disebut trolinya ya. Jadi teman-teman ntar jangan salah, ini troli oksigen. Ini regulatornya atau pengaturnya ya, regulator. Nah regulator ini akan dihubungkan tadi ya, dihubungkan satu bisa dengan menggunakan masker ya, masker oksigen atau kanula nih teman-teman ya. Kalau masker ini seperti ini, lihat tuh ya, masker jadi seperti masker di sini. Lalu ada yang seperti kanula. Nah, masker oksigen atau kanula ini merupakan tadi alat untuk memberikan tambahan oksigen pada pasien yang membutuhkan. Nah, bedanya ya kalau yang kanula ini kebutuhannya sekitar 30-40% ya yang akan ditingkatkan oksigen. Nah, kalau masker itu sekitar 40-60% kebutuhan oksigennya akan tersuplai. Nah, mungkin teman-teman kalau lihat di TV ya, ada pasien yang COVID, ada masker yang ada di situ ada balonnya atau kantungnya ya. Ada yang tanpa kantung ya, yang masker tadi. Nah, kalau yang tanpa kantung itu ya suplai oksigennya sekitar 40-60. Kalau ada yang dengan kantung itu di atas 60% ya. Jadi kebutuhan oksigennya akan tersuplai di atas 60%. Ya, ini yang disebut suplai dari oksigen tadi. Nah, lalu ini juga alat-alat untuk membidai ya. Jadi ketika luka ya, supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih parah, misalkan ketika orang jatuh. Nah, ini yang disebut SPAP ya, SPAP.
Nah, bisa dari kayu ataupun dari kalau ketika gawat darurat biasanya pakai kardus ya, teman-teman. Kardus dibidai seperti ini. Ya, ini juga kalau yang sebelah kanan ini juga spak. Lalu ini hamstring ya, hamstring namanya. Hamstring ini alat bantu penyangga tangan ketika luka misalnya ya, ataupun luka ataupun dia terkilir supaya ya tidak sakit atau bergeraknya. Ini hamstring namanya. Lalu ini alat bantu jalan nih teman-teman, banyak banget ya alat bantu jalan. Ada yang disebut tongkat sini ya, tongkat. Lalu ada namanya ampit ya, ampit ya, atau disebut kruk namanya ya, kruk. Kruk juga ada yang dijepit di ketiak ini ya, ada yang di tangan nih kruknya. Lalu ada walking, nah ini juga alat bantu geraknya. Kalau walking ini dia lebih stabil ya teman-teman, jadi dia ada 4 sisi yang bergerak. Nah, kalau menggunakan ampit atau kruk ini, nggak bisa ya, ini relatif tidak stabil ya gerakannya. Ya, ini. Nah, penggunaan alat ini biasa tadi untuk mengurangi rasa sakit, ya, untuk penyangga tumpuan juga, ya, ketika orang tidak bisa jalan, ini menjadi tumpuan ya teman-teman, ya, menjadi tumpuan. Juga untuk menjaga keseimbangan, makanya dibutuhkan alat gerak tadi, ya, alat geraknya. Nah, mungkin kalau di tongkat tadi teman-teman sebenarnya ini lihat dari bawahnya ini ya. Ini ada yang seperti 4 gitu ya, ada yang 4 di bawahnya. Nah, ini seperti ini. Ya. Nah, ini akan lebih stabil dibanding dengan yang menggunakan 1 titik ya. Kalau ini 4 titik ini lebih stabil. Ya, jadi tergantung stabilitasnya yang dipakai. Nah, itu bicara tentang alat perawatan ya, teman-teman. Lalu kita bicara tentang alat peralatan medis, ada yang disebut handscoon atau sarung tangan ya. Sarung tangan. Nah, sarung tangan ini untuk melindungi diri kita dan melindungi lingkungan ya. Jadi kita jangan terpapar infeksi atau kita juga jangan memaparkan infeksi pada orang. Nah, sarung tangan macam-macam ya. Kalau kalian praktikum biasanya menggunakan sarung tangan yang ada di dalam kotak yang berisi 100 atau 50. Nah, di kotak itu disebut sarung tangan non steril biasanya. Ukurannya lebih tipis ya. Ada yang X, S, XL ya, ukurannya seperti itu. Nah, kalau dia dikemas dalam satu kemasan, yang satu pasang berisi satu, ya satu kemasan, ini termasuk dalam satu sarung tangan steril biasanya. Nah, kalau dibuka ini lebih tebal dibanding dengan yang non steril. Lalu ukurannya biasanya menggunakan nomor ya teman-teman. Ada yang 6, ada yang 6,5, ada yang 7,5, ada yang sampai 8 ya. Jadi semakin besar ukuran dia semakin besar. Nah, yang sebelah kiri ada sarung tangan yang disebut sarung tangan objin ya. Ini juga dia bisa menggunakan yang steril. Nah, bedanya dengan sarung tangan biasa, sarung tangan objin ini dia panjang sampai siku ya, dipakai ketika operasi misalkan. Ya, ada dokter objin membantu persalinan ya, pasiennya misalkan beresiko tinggi ya, terutama ya misalkan kena HIV atau apa. Nah, ini sarung tangan wajib dipakai ya, sarung tangan objin ini wajib dipakai. Dokternya harus pakai sarung tangan objin, pakai apron atau celemek, pakai Google ya, pakai topi ya, pakai masker. Nah, ini ya sarung tangan objin. Nah, yang sebelah ini adalah yang disebut sarung tangan industri ya teman-teman. Kalau ketemu di lapangan, sarung tangan industri ini lebih tebal, warnanya itu ada yang berwarna orange, ada yang berwarna hijau seperti ini. Nah, biasanya ya orang-orang lab ini selalu meminta sarung tangan industri ini. Ya, buat apa? Dia untuk mencuci ya, ketika proses pencucian alat-alat ya bekas diagnosis ya dipakai sarung tangan ini. Ya, kalau di puskesmas karena dia masih terbatas ya proses pencuciannya, dia menggunakan sarung tangan industri namanya, lebih tebal. Ya, ini bicara tentang sarung tangan. Lalu ada kateter ya teman-teman. Ini juga alat tindakan medis. Nah, kateter ini tergantung dari bahannya. Ada yang disebut nelaton kateter, ada yang metal kateter, ada yang poli kateter. Nah, kita lihat ya satu persatu. Kalau nelaton kateter berarti terbuat dari latex ya. Kalau yang metal, ini ujungnya terbuat dari stainless, biasanya di ujungnya saja dari stainless. Ya, nelaten, ini yang nelaten. Nah, fungsi dari kateter tadi ini mengeluarkan atau mengambil urin ya, mengeluarkan atau mengambil urin. Biasanya untuk pasien yang dirawat inap ya, tidak bisa ke toilet ya, dirawat lebih panjang, nah digunakan kateter ini. Lalu ada balon kateter nih teman-teman, balon kateter. Ini kateter atau polikateter
ini disertai dengan suatu karet yang seperti balon di tengah. Ya. Nah, ini yang disebut tenaton nih teman-teman, tenaton seperti ini ya. Jadi dimasukkan ke dalam uretra, dia akan masuk ke dalam kandung kemih. Nah, lalu urinnya akan mengalir dan ini ditampung ya, masuk ke dalam urin bag namanya ya, ke kantong urin atau urin bag di sini. Nah, yang disebut balon kateter ini teman-teman ya. Ini ada suatu saluran ya, satu saluran. Ini seperti pentil ya. Jadi begitu dimasukkan ke dalam uretra, masuk ke bagian kandung kemih, ini akan ditiup ya, ditiup si pentilnya tadi, dia akan mengembang ya, mengembang. Nih, mengembang seperti ini. Biasanya untuk pasien yang dirawat inap yang lama ya, supaya apa? Kateternya ini tidak jatuh ya, tidak jatuh. Dia berada di dalam kandung kemih tadi. Itu disebut balon kateter atau polikateter. Ya. Lalu ada kondom kateter ini seperti ini. Ya, ini kondom, tapi di sini ada salurannya. Nah, saluran ini akan dihubungkan dengan urin bag ya. Ini ya, urin bag ini penampungan. Lalu ada urin bag nih, teman-teman, urin bag ya. Ini adalah untuk menampung urin. Nah, di situ ada volumenya ya. Biasanya warnanya akan bening ya, transparan untuk melihat warna urinnya. Apakah warnanya menjadi kuning muda atau kuning pekat. Nah, kalau kuning pekat berarti dia bersifat hipertonis ya di sana. Nah, kalau kuning muda berarti ya hipotonis di situ. Ya, ini volumenya diukur biasanya oleh perawat begitu VCT ruangan. Ini akan diukur berapa mili ya pasien itu pipisnya ya, setiap jam diukur. Oh, udah bagus misalkan urinarinya. Ya, ini kateter. Lalu ini urin bag tadi, ada namanya stomach tube ya, stomach tube. Nah, ini teman-teman, ini digunakan untuk mengumpulkan cairan ya, cairan getah lambung ya, getah lambung ya, dan membilas isi perut. Nah, ini teman-teman dari yang paling dibedakan dengan feeding tube adalah dari sininya nih ya, dari luarnya. Kalau feeding tube ini ada tutupnya, kalau yang stomach tube ini polos ya, ini polos ini dari karet ini ya, masuk ke dalam lambung. Jadi dimasukkan ke dalam mulut, masuk ke dalam lambung. Ini gunanya untuk mengumpulkan cairan atau membilas isi perut ya. Dan kadang-kadang dipakai untuk memberikan obat-obatan. Lalu ada feeding tube. Nah, feeding tube ini seperti ini ya. Tadi saya sebutkan, ini beda banget. Nah, kalau stomach tube itu tidak ada tutup, kalau feeding tube ini ada tutupnya. Nah, feeding tube ini dipakai untuk memberi cairan makanan melalui mulut dan hidung. Ya, jadi ketika pasiennya tidak sadarkan diri, tidak bisa menelan atau apapun ya, sehingga volume makanan ini diberikan oleh feeding tube. Lalu ada namanya mucus extractor atau disebut suction catheter ya. Mucus extractor atau suction catheter. Nah, ini dipakai untuk menyedot lendir ya pada trakea atau bayi yang lahir ya. Kalau zaman dulu mungkin ada di daerah-daerah ada yang ketika bayinya mampet hidung ya, sama ibunya dicok-corok, disedot hidungnya langsung ya. Nah, ada alatnya yang disebut mucus extractor. Jadi bagian ujung ini ditempelkan ke hidung bayinya atau ke trakeanya, baru disedot ya oleh perawat ataupun ibunya. Nah, lendirnya itu akan bertampung di sini ya, menampung di sini. Ini yang disebut mucus extractor namanya. Lalu ada wing needle, nih wing needle ya, wing needle seperti ini seperti kupu-kupu atau disebut butterfly ya, butterfly needle. Nah, ini dipakai untuk perpanjangan pena ya. Jadi perpanjangan pena untuk pemberian infus ya, atau obat dalam intravena dalam jangka waktu lama. Ya, ini akan dimasukkan ke dalam pena, ini diberikan tester ya, ditutup. Nah, ini dimasukkan dengan infus ya, tadi infus. Ya, ini seperti ini. Nah, lalu ada infusion set, ada transfusion set ya. Nah, kalau teman-teman di lapangan ini ya terus terang hampir mirip ya antara infusion sama transfusion. Ya, ini bisa kelihatan bedanya. Nah, bedanya nih teman-teman, kalau yang transfusi ini yang ujung yang berhadapan dengan labunya itu ya, ini lebih besar di transfusion set. Sama di sini ada penyaringnya kalau dia transfusi ya, transfusion set. Ini bedanya. Ya, bedanya hanya di dua sisi aja sini. Ya, kalau transfusion dia ada penyaringnya, kalau yang infusion ini tidak ada penyaringnya, dan jarum yang berhubungan dengan labunya itu lebih besar misalnya.
ya untuk yang transfusion set. Ya, infusion set ini untuk memberikan cairan infus, sementara transfusion untuk memberikan transfusi darah. Ya, bedanya seperti ini. Ya, lalu ada siring. Nah, ini siring juga macam-macam ya teman-teman. Ada yang disebut enema siring, ini enema siring dan gliserin siring, ya seperti ini. Enema siring dan gliserin siring ini dipakai untuk membilas perut, ya membilas perut. Ya, biasa dikasih siring ataupun dikasih gliserin, suntikan ke dalam rektum. Ya, misalkan ada pasien mau melahirkan atau mau operasi perutnya supaya kosong, biasanya ya setengah jam itu diberikan gliserin ini, suntikan, set melalui rektum, ya. Nah, dia akan BAB seluruh semua, ya dikasih laksatif atau purgatif, dia akan keluar semua yang ada isi dalam perut tadi. Nah, ini yang disebut gliserin siring sama enema siring. Nah, ini kemudian gastrik yang tadi yang spoiler itu untuk menarik tadi cairan mukus ataupun cairan di lambung. Nah, ada yang disebut feeding siring ya teman-teman ya, feeding siring. Ini ukurannya lumayan besar ya, lumayan besar dan situ ada seperti corong ya, corong. Nah, ini yang tadi dihubungkan dengan feeding tube tadi ya, feeding tube tadi. Ya, ini ya feeding siring. Lalu ini siring, nah siring atau jarum suntik atau squid namanya ya, squid. Nah, ini tergantung ukurannya ya. Kalau teman-teman ketemu di lapangan, ukurannya yang umum dipakai adalah 1 mili, 3 mili, ya, 5 mili dan 10 mili ya. Jadi ntar kalau teman-teman nyari, Pak, kalau di lapangan ada nggak yang 7 mili? Nggak akan ada, nggak akan ketemu. Pak, ada nggak yang 2 mili? Nggak akan ketemu ya. Yang ketemu adalah 1 mili, 3 mili, 5 mili, dan 10 mili. Ini siring ya, siring. Lalu kalau yang insulin siring, tuberkulin siring, ini lebih kecil lagi. Dan kalau lihat di skalanya nih teman-teman, dia pakai unit ya. Pakai unit ya, bukan mili, biasanya ada unitnya di sini. Unit per mili misalkan. Nah, ini tergantung dari ukuran jarumnya atau needle-nya. Kalau dilihat di sini, tuberkulin itu sekitar 27G, insulin 26G. Semakin besar ukuran jarum, ya, jadi teman-teman, semakin besar ukuran jarum, itu ukurannya semakin kecil jarum tersebut, ya. Beda ya, jadi ya. Jadi semakin besar ukuran jarum, itu akan semakin kecil, ya, jarumnya tadi. Tuberkulin atau untuk yang tes mantok itu 27G, insulin 26G, ya, ini ukuran jarum. Ya, ini needle tadi, atau injek needle. Ini needle-nya seperti ini, ya, needle. Lalu gliserin siring tadi dia digunakan untuk menyemprotkan ya lavemen atau krisma tadi ke anus untuk membilas ya isi perut supaya dikeluarkan. Biasanya ketika mau operasi, mau melahirkan ya, karena ketika operasi itu sama dia kontraksi dan sama ngedennya juga ya. Jadi yang keluar itu bayinya, bukan dari bagian yang lain, makanya dia dibersihkan dulu perutnya. Ya, lalu ada kuret. Nah, kuret ini hanya mengambil contoh dari satu bagian dari alat di objin. Ya, kuret ini seperti kerokan ketika orang keguguran. Ya, nah, ini dinding rahimnya dibersihkan dengan kuret tadi. Ya, dikerok seperti ini. Ya, jadi membersihkan rahim ketika keguguran. Lalu ada namanya suction catheter. Ini juga kateter. Nah, suction catheter ini tadi dipakai untuk membersihkan saluran napas tadi. Ya, begitu lendirnya ada sesuatu yang di saluran pernapasan, di bagian oro ya, faringea, di nasofaringea. Nah, cairan berlebih ini bisa disedot dengan namanya suction catheter, dikeluarkan ya. Suction catheter ya, jadi disedot dengan menggunakan suction catheter. Ya. Lalu APD ya, teman-teman jangan lupa juga ya APD ya. Mulai dari sarung tangan, masker ya. Masker juga ada masker surgical, ada yang N95 ya. Lalu tutup mulut. Nah ya. Nah, ini baju kerja alas kaki. Lalu ada apron, ya ini apron ya. Apron atau gown namanya. Ya, apron. Nah, apron juga ini macam-macam. Kalau ini apron udah ke seluruh tubuh ya. Nah, ini level 3. Jadi teman-teman ini dibalikan lagi. Itu bicara tentang alat untuk diagnosa perawatan, lalu tindakan medis. Sekarang kita bicara tentang alat diagnosa ya. Mohon maaf ini saya loncat-loncat, tapi ini hanya seupil ya, sedikit-sedikit ya teman-teman, nggak banyak. Nah, ada yang disebut Ichihara test ya. Ichihara test ini atau tes buta warna ya. Jadi kalau teman-teman ini bukunya seperti ini, dia Ichihara test.
Nah, ini untuk memeriksa buta warna ya dari pasien. Lalu ada yang disebut Snellen ya. Chart vision Snellen ini untuk melihat visus atau ketajaman ya, penglihatan dia minus atau plus ya, silindris ataupun tidak, ini menggunakan namanya vision Snellen. Nah, lalu ada namanya reflex hammer ya, ini seperti palu, ini terbuat dari karet ya. Biasanya untuk dokter saraf pakai ini biasanya untuk melihat refleks ya di bagian tubuh tertentu. Di lutut ya, seperti apa nih dicek. Misalkan begitu kakinya baal atau mati rasa ya oleh dokter saraf, dicek ya, dipukul-pukul di bagian lututnya tadi, ada refleksnya masih berfungsi atau tidak ya. Bisa disiku masih berfungsi atau tidak. Ini menggunakan reflex hammer namanya. Lalu ada namanya tongue depressor atau tongue blade atau tongue spatel namanya. Nah, ini kalau di dokter anak ya, ini banyak sekali kalau dibuka di lacinya itu banyak sekali tongue depressor atau tongue spatel. Biasanya dipakai untuk memeriksa kelainan di tenggorokan. Jadi bayinya atau anaknya ya itu disuruh buka mulut lalu ditekan oleh dokternya tadi dan diamati di situ. Apakah terjadi radang enggak, ada amandel enggak ya di tenggorokan tadi. Ini menggunakan namanya tongue depressor atau tongue spatel. Nah, ini yang disebut percussion hammer. Percussion hammer sama seperti yang tadi reflex hammer. Cuma kalau percussion hammer bentuknya seperti ini ya, seperti palu. Ini ada karetnya ya. Nah, biasanya dipakai dengan stetoskop ya. Jadi dokter dia menggunakan stetoskop, lalu bagian rongga itu dipukul-pukul, ditepuk. Nah, ini melihat keadaan organ di dalamnya, dicek di situ organ di dalamnya. Nah, kalau dokter-dokter sekarang dia menggunakan jari biasanya dipukulnya gitu ya. Dipukulnya menggunakan jari, didengarkan dengan stetoskop tadi. Ya, ini yang percussion hammer. Lalu ada namanya laryngeal mirror. Nah, atau kalau perawat gigi mengatakan kaca mulut namanya, ya. Kalau teman-teman di dokter gigi pasti akan ketemu alat ini, ya, kaca mulut. Nah, kaca mulut ini memang di dalam ini ada kaca, jadi dimasukkan ke dalam tenggorokan atau ke dalam mulut. Nah, ini akan memeriksa keadaan di dalam mulut atau tenggorokan tadi. Ya, ini kaca mulut. Ini kalau teman-teman kerja di instalasi farmasi dokter gigi atau perawatan ini pasti banyak ketemu. Nah, yang banyak masalah itu adalah ketika disterilisasi kacanya ini menjadi buram. Ini banyak masalahnya. Ya, jadi ausnya atau rusaknya alat itu adalah buramnya kaca ini. Jadi tidak bisa melihat dengan baik ini ya, di laryngeal mirror atau kaca mulut. Lalu ada termometer, nih teman-teman tahu ya termometer. Ya, termometer ini yang digital, ini mengukur suhu tubuh ya, mengukur suhu tubuh. Nah, macam-macam termometer ya, ada yang digital ya, seperti ini ya, digital. Ya, ini tinggal dipencet ya, dinetralkan lalu diukurkan ya. Bisa ditaruh di ketiak atau di mulut ya, di termometer digital. Lalu ada yang manual nih teman-teman, biasanya menggunakan air raksa. Ya, ini yang termometer oral, ini yang rektal ya. Kalau oral dimasukkan ke dalam mulut, kalau rektal berarti ke dalam anus ya. Ke dalam anus. Nah, ini kalau bedanya ya, air raksanya kalau yang termometer oral ini lebih pendek dibanding dengan yang rektal. Yang rektal ini lebih panjang. Ya. Lalu ada namanya ear thermometer dan sekarang ada yang gun thermometer yang ditembakin ya dengan menggunakan infrared. Ini termometer seperti ini ya. Nah, kalau yang oral, yang manual biasanya kalau kita mau dipakai harus dikocok-kocok dulu ya, digoyang-goyang dulu supaya air rasanya turun ke bawah ya. Ya, tapi jangan dipegang ininya ya, teman-teman. Ya, jangan dipegang. Ya, baru diteskan, diukur sampai dia stabil ya, nggak naik lagi. Nah, ini baru terukur suhu kita. Ya, ini yang disebut termometer. Ya. Lalu ada namanya headlamp atau head mirror ya. Kalau zaman dulu dia memang menggunakan cermin ya, jadi dipantulkan dari sinar matahari. Nah, ini dipakai untuk dokter THT atau dokter mata untuk melihat ya atau menyinari ketika pemeriksaan. Nah, kalau sekarang sudah canggih ya, tapi menggunakan baterai ya, di sini ada lampunya ya. Untuk dokter THT, dokter mata dia menggunakan headlamp atau headlamp. Ya, ini. Lalu ada pulse meter, ini untuk menghitung denyut nadi ya, ini pulse meter. Nah, ini juga teman-teman ini ada timbangan badan ya. Jadi kalau bayi itu biasanya diukur berat badan dan tingginya ya, berat badan. Jadi begitu lahiran
itu berapa berat badannya? Oh ya, 15 kilo, oh, tinggi banget ya, berat banget ya, 2 kilo misalkan. Nah, tingginya 50 cm, ya ini. Jadi ya. Nah, kalau di dokter anak, ya kebanyakan dia menggunakan timbangan yang sudah ada tempat tidur bayinya ini. Ya, ini seperti ini. Jadi bayinya ditidurkan di sini, ya. Nah, kalau di Posyandu menggunakan necin namanya ini, teman-teman ya, timbangan untuk beras. Makanya kenapa kalau di Posyandu suka nangis anaknya karena dianggap mau dikilo ya. Ketakutan itu ketika dimasukkan ke dalam necin ini. Jadi digantung ya, bayinya dicemplungin ke sana, ditimbang. Ini di Posyandu biasa menggunakan necin ya. Nah, kalau ini timbangan untuk dewasa ya, timbangan dewasa yang biasa yang diukur seperti ini. Lalu kalau yang udah modern ini menggunakan tinggi badan ya. Jadi kalau di beberapa klinik timbangan ini udah ada langsung tinggi badannya ya, seperti ini. Ya. Lalu ini alat pengukur tinggi badan bayi ya, diukur seperti ini begitu lahiran. Biasanya ini seperti jangka sorong ya, bisa bergeser. Ya, bisa bergeser. Ini ada ukurannya berapa senti dia bayinya. Ya, ini seperti jangka sorong. Jadi nggak pernah pakai meteran baju ya. Ya, nggak pakai meteran baju, dia ada seperti menggunakan jangka sorong, diukur di situ. Oh, tingginya 50 cm atau 55 cm ya. Ini untuk diagnosa. Lalu ada yang disebut stetoskop ya, teman-teman, stetoskop. Nah, yang ini disebut stetoskop monoaural ya. Ini biasanya bu bidan ya, teman-teman, atau bidan desa ini menggunakan stetoskop monoaural. Jadi ini ada satu lubang di situ ya. Jadi seperti corong ya, teman-teman, ini ada lubangnya. Nah, corong ini ditempelkan ke perut ibu hamilnya tadi, ya, ditempelkan di telinga, lalu dihitung bunyi jantung atau detak jantungnya yang ibu hamil tadi ya, bayinya itu berapa kali. Ya, ini yang disebut stetoskop monoaural namanya. Nah, stetoskop monoaural ini sekarang kalau teman-teman ini udah dikembangkan menjadi produk yang lebih modern ya. Jadi diperkuat oleh amplifier ya. Nah, alatnya disebut Dafton. Ini monoaural ya. Jadi di sini diberikan gelnya ini ditempelkan kepada perut ibunya, lalu ini volumenya dibesarkan, ya, jadi nggak menggunakan telinga lagi. Dan ini bisa terukur berapa detak atau denyut bunyi jantung dari bayinya. Nah, kalau yang bawah disebut stetoskop biaural ya, teman-teman, biaural. Bedanya ya, berarti ini hanya dimasukkan ke dua telinga ya. Ya, teman-teman ya. Ini kedua telinga kiri dan kanan. Kalau yang monoaural berarti hanya satu telinga saja di situ. Nah, stetoskop tadi dipakai untuk tadi mendengarkan bunyi jantung, mendengarkan paru-paru, ya, mendengarkan ketika ada kerusakan ataupun fungsi-fungsi di rongga-rongga. Ini dia menggunakan stetoskop ini, ya, stetoskop biaural ya. Jadi teman-teman ada dua ya, ada monoaural, ada biaural, itu stetoskop ya, untuk mendengarkan bunyi organ di dalam tubuh atau kelainan atau apapun. Lalu ada namanya sphygmomanometer atau disebut tensimeter kalau orang awam ya. Sphygmomanometer atau tensimeter. Kalau yang kotak seperti ini disebut sphygmomanometer raksa atau air raksa ya. Di sini di dalamnya itu ada penampung air raksa ya, seperti apa ya Bu? Ya, ada penampungnya di sini ya, penampung air raksa. Ya. Nah, ketika dibuka di sini ada kuncinya, biasanya dibuka dulu kuncinya, air raksa ini akan naik ya, akan naik, baru dipasangkan ke alat ke pasiennya tadi, baru dipompakan pompanya. Dia akan naik ya. Ini yang air raksa ya, air raksa. Lalu ada yang digital ya, digital. Ini digital ini menggunakan baterai dan lebih praktis, teman-teman. Cuman ini ketika posisinya tubuh kita berubah atau pasien berubah, dia akan berubah juga. Jadi sangat sensitif banget kalau yang menggunakan digital ini. Ketika baterainya kurang juga ataupun ya tadi sudah mulai haus atau habis, ini juga sensitivitasnya terganggu ini kalau yang tensimeter digital ini. Ya memang praktis kalau yang digital tinggal pijit, dia nggak akan menjepit sendiri ya. Cuman tadi begitu tangan kita berubah, segala macam ini berubah ya. Lalu ada tensimeter yang disebut anaroid ya, teman-teman, anaroid. Dia menggunakan pegas ya, jadi ini bisa dibawa kemana-mana. Biasanya ketika perawat, bidan memeriksa ke rumah, dia menggunakan atau membawa tensimeter yang anaroid tadi. Dia menggunakan pegas ya, dipompa pegasnya akan bergeser. Ini lebih ringan, kalau ini lebih berat. Cuma menurut saya paling sensitif itu adalah
menggunakan air raksa. Ya, air raksa itu paling bagus menurut saya. Ya, oke, ini air raksa. Lalu hemasitometer ini atau HB Safi untuk pengukuran HB, saya lewat saja. Nah, lalu ada namanya spekulum ya teman-teman, spekulum. Nah, ya. Spekulum ini adalah alat yang dimasukkan ke rongga, nih rongga di tubuh ya tadi. Biasanya untuk memeriksa bagian dalam liang di rongga tadi. Nah, ini tergantung liangnya. Ada yang disebut nasal. Nasal itu berarti yang diperiksa dari bagian hidung, ya, nasal spekulum namanya. Lalu ear spekulum, ada rektum, ada vagina ya, vagina spekulum. Kalau nasal bentuknya ini seperti tang, jadi ditaruh di hidung, dibuka situ. Nah, ini untuk memeriksa ya rongga di hidung tadi. Nah, kalau ear speculum ya ini ada seperti corong yang kecil ini masukkan ke telinga. Di sini biasanya ada kaca pembesarnya, ini bisa kelihatan apa kelainan di telinga tadi. Ya, ini yang ear speculum. Kemudian rektum, nah ini teman-teman yang dibedakan kalau rektum ini ada 3 ya bagiannya tuh ada 3 ini rektum speculum ya. Ini jadi dimasukkan ke dalam anus, dibuka ini untuk melihat rektumnya ini. Nah, kalau yang vagina ini seperti ini ya seperti cocor bebek ya, masukkan ke dalam vagina, dibuka ini untuk melihat fungsi vagina atau kelainan di dalam rongga vagina ya. Ini vagina speculum namanya. Nah, diagnosis. Nah, lalu ada tourniquet ya, tourniquet atau disebut ya kalau kita mah alat untuk membendung ya. Ketika kita mau mengetahui seseorang terkena DBD atau tidak, biasanya di tangan itu dijepit ya, dijepit dengan alat ini dari karet ya, yang digunakan untuk mengebat atau membendung darah ya pada organ ya. Ya, ketika mau diambil darah atau plebektomi ya, diambil darah di intravena misalkan. Ini plebektomi di tangan itu dibendung dulu dengan alat yang disebut tourniquet tadi. Baru diambil darahnya tadi. Ya. Kemudian ketika mengecek seseorang terkena DBD juga ya menggunakan ini juga ya, dibendung juga. Nah, biasanya akan keluar bintil-bintil merah di situ. Ya, bintil-bintil merah, oh, ini terkena DBD. Nah, ini dia menggunakan tourniquet namanya ya. Nah, kalau di lapangan biasanya ya nih beberapa perawat ketika tidak ada alat ini ya, dijepitnya dengan apa ya coba? Dengan alat tensimeter ya. Tetapi nggak disambungkan dengan alat ukur tensimeternya, penjepitnya itu yang dipakai ya, dijepit di pompa, menjepit di situ ya. Kalau memang tidak ada pembendungannya ini, dia menggunakan penjepit dari tensimeter, jepit di sana baru kelihatan, oh ini merah-merah ya berarti DBD ya, ini alat jepit. Lalu ada spiro, nah ini spirometer, ini spirometer yang canggih ya. Biasanya kalau yang manual atau yang biasa, yang spirometer itu ada yang seperti hanya seperti ini aja, tapi di sini ada ukurannya ya, spirometer ini. Ini dipakai untuk melihat fungsi dari paru-paru ya. Pasiennya disuruh bernapas kuat, bernapas tarik napas sedalam-dalamnya, dikeluarkan sedalam-dalamnya. Ini untuk mengukur pasiennya fungsi parunya normal atau tidak, ya. Lalu ada gelang pasien, ya, gelang pasien. Nah, ini ditaruh ya, gelang pasien ini biasanya ada identitas pasien, ditempel ketika rawat inap, ditempel ketika bayi yang dilahirkan atau pasiennya rawat inap ya. Gelang pasien. Lalu ada meja operasi, ini teman-teman juga ini masuk ya. Ini ada sebenarnya kalau meja operasi itu banyak ya, ada meja periksa, ini termasuk meja periksa. Ada meja objin ya, ini juga beda. Kalau meja objin biasanya di sini ada tumpangan buat kaki di ujungnya di sini. Jadi ada 2 kaki kiri kanan. Lalu di bawahnya ada waskom ya, waskomnya ataupun alat untuk menampungnya. Ya ini meja operasi biasa atau ini meja pemeriksaan namanya. Ini ada tangga operasi ya, jadi banyak banget sebenarnya. Nah ini kalau ini disebut dental unit, kalau kita bicara tentang dokter gigi ini luar biasa, banyak banget alatnya. Termasuk ada borjet ya, ada bifurkasi ini. Tapi ini kayaknya nggak akan kita bahas ya, di umum nggak ada. Nah ini alat-alat bedah ya teman-teman, mungkin masih bisa konsentrasi ya. Alat-alat bedah. Nah ini yang disebut hacking set ya atau minor surgery. Nah biasanya dibawa oleh dokter ataupun perawat ketika ya kemana-mana mereka selalu bawa ini ya. Bawa ini ketika ada yang kecelakaan ataupun ketika ada di ambulan, ini selalu ada yang disebut minor surgery ya. Di puskesmas, di IGD ya ini masih ada. Biasanya dipakai untuk operasi bedah minor ya, bedah minor.
Celakaan, sobek, nah ini mesti ada. Ini ada pusbasin ya tadi. Ini ada spat ya. Gunting-gunting ya, gunting-gunting bedah, lalu ada bisturi ya, ada jarum bedah ya, kemudian ada benang bedah di sini, sudah lengkap, sarung tangan udah ada. Jadi ini satu set ya teman-teman, ini satu set. Ya, ada klem, ya ada pisau bedah, ada bak instrumen yang disebut aparatus tray tadi ya, atau instrumen aparatus. Nah, ini yang disebut inner surgery, ini mesti ada. Lalu ada namanya bisturi ya. Nah, kalau teman-teman lihat di beberapa pustaka, ada yang menyatakan ini scalpel ya, scalpel. Nah, scalpel itu seluruhnya, tetapi yang menurut saya yang paling tepat itu scalpel itu adalah pegangannya ya, scalpel itu pegangannya. Pisaunya itu disebut bisturi namanya. Ya, pistolnya bisturi. Ya, ini bedanya ya. Kalau scalpel itu pegangannya, kalau pisaunya disebut bisturi ya tadi. Dia digunakan untuk pembedahan umum, merobek biasanya untuk biopsi ya, mengambil jaringan tertentu ini ya, tergantung dari ukuran atau macamnya ya. Ujung runcing ini tergantung. Kadang-kadang ini yang seperti ini dipakai untuk ketika ada abses ya atau nanah disobek. Nah, itu harus menggunakan alat yang tajam ditusuk di sana supaya nanahnya keluar abses seperti ini ya. Ya ini untuk menyayat ini, atau memotong ya, memotong jaringan atau jaringan ikat atau jaringan parut ya. Ini yang bisturi, ini scalpel ya. Lalu gunting operasi. Nah, ini teman-teman gunting operasi luar biasa, banyak banget ya. Ada gunting mayo. Nih gunting mayo biasanya ukurannya lebih besar ya, ukurannya besar. Ini untuk memotong yang liat ya, yang liat. Kayak fascia, tendon ya, otot di situ. Nah, kemudian ada gunting ya. Sebenarnya kalau teman-teman kalau ada yang gunting operasi lihat, ini ada yang disebut ujung runcing dan ujung runcing ya. Sini ini. Ujung runcing dan ujung runcing. Biasa ini untuk memotong supaya cermat dan rapi ya. Nah, kalau dia berbentuk ini yang tumpul dan tumpul ini ya, ini biasanya tidak rapi ya. Ya, jadi ada ujung runcing, ada runcing tumpul ya, jadi tergantung kegunaan. Lalu ada namanya gunting balutan atau gunting perban ya. Atau bendgate scissor namanya. Ya. Nah, ini teman-teman lihat di sininya ada ujung tumpul ya. Tumpul di sini jadi ada seperti ujung tumpulnya di sini jadi ada benjolan ya kalau selama ya. Dan di sini ujungnya tumpul. Dia untuk memotong perban, benang ya atau kain pembalut. Nah, ini disebut gunting perban. Ini akan ketemu ya. Kalau dipakai di rumahan, kalau pakai gunting ini motong apapun enak ya, tajam biasanya. Ya, ini gunting. Lalu ini gunting bedah yang tadi saya cerita. Ini ada yang ujung tajam dan melengkung ya. Ada ujung ini tumpul dan tumpul, tetapi dia lurus ya. Ada lurus dan tumpul ya. Ini tergantung dari kegunaannya yang memotong. Lalu ada gunting tali pusar ya. Nah, gunting tali pusar ini macam-macam bentuknya, tetapi kalau secara kasar ini ada dua. Ada dia yang melengkung dan di sini ujungnya tumpul dua-duanya ya. Ya, ketika bayi dilahirkan dipotong, nah ini menggunakan gunting tali pusar. Nah, yang lebih jadul itu bentuknya seperti ini, teman-teman ya, jadi seperti ekek ya. Nah, dipotongnya di tali pusarnya, ini gunting tali pusar. Ya. Lalu ada forset atau pinset namanya ya, forset atau pinset. Ini pasti akan ketemu ya, akan ketemu di lapangan ya. Ada forset atau disebut pinset ya. Biasanya terdiri dari dua keping logam. Nah, ini ada satu keping di dua keping yang dia berhadapan ya, berhadapan. Digunakan untuk menjepit atau memegang benda ya, menjepit atau memegang benda. Tergantung ujungnya ya, teman-teman. Kalau dia bergaris-garis nih, bergaris-garis di sini, ini disebut pinset anatomis namanya ya. Pinset anatomis, dia bergaris-garis horizontal. Nah, kalau chirurgis ini seperti tajam, seperti ekek di situ. Jadi ada yang tajamnya. Ini yang chirurgis. Lalu kalau splinter ini lurus seperti ini, tapi ada garis-garisnya, ini splinter. Ini sama dengan anatomis tapi lebih kecil. Lalu ada namanya cilia ya, cilia. Nah, cilia beda lagi ya. Ujungnya biasanya dia tidak ada garisnya itu cilia untuk mencabut rambut biasanya. Ketika misalkan mau operasi di kepala, di sini rambutnya masih menahan atau menutupi. Nah, ini bisa menggunakan
pinset silia, dicabut di rambutnya. Ya, pinset tadi yang terutama yang untuk anatomis. Anatomis ini biasanya untuk menjepit jaringan yang mudah robek ya ketika operasi, misalkan dipegang oleh pinset tadi ya, pinset anatomis namanya. Nah, ini bedanya ya. Nah, ini yang disebut pinset anatomis. Nah, kalau yang pinsetnya tadi apa silurgis, ini tajam ini teman-teman ya. Tajam, ini bergigi ya, tadi. Ini juga sama untuk menjepit ya, menjepit ya, untuk klip luka ya yang terbuka, kemudian memegang jaringan saat menjahit. Jadi jaringannya itu dipegang oleh pinset yang silurgis ini, dipegang, dijepit, ya baru kita needle-nya baru kita jalankan untuk menjahit lukanya tadi. Nah kalau yang silia ini seperti ini teman-teman, ya silia ini tidak ada garis-garisnya dan tidak tajam ujungnya, ya tidak tajam. Ini untuk menjepit rambut atau mencabut rambut biasanya. Ini silia ya, silia. Kalau teman-teman biasanya di pasar banyak sekali ibu-ibu yang beli ya untuk menyabutin bulu ketiak, teman-teman. Itu bentuknya sama ya seperti ini. Ya. Jadi mencabut alat mencabut ya, ini disebut pinset silia, ya pinset atau klem silia. Ya. Lanjut lagi ya. Lalu ada klem. Nah, beda dengan gunting ya. Kalau klem itu sama dia untuk menjepit atau memegang benda atau menekan benda. Nah, di sini ada kuncinya ya. Ini ada kuncinya. Ini tergantung, ini juga bergaris-garis, ada yang dia lurus, ada yang bengkok, namanya klem. Ya. Nah, kalau arteri klem dia berarti menjepit pembuluh darah arteri ketika pendarahan, ya. Ini arteri klem namanya. Ya. Kemudian kalau berdasarkan ujungnya ini teman-teman ya, ada yang berbentuk bergigi, ada yang tidak bergigi ya. Kalau yang tidak bergigi ini pin, sama dia menjepit tapi tidak ada giginya, ya. Tidak merusak jaringan. Nah, kalau yang berbentuk cochlear dia ada giginya, ya. Jadi inilah disebut klem atau arteri. Dia menjepit benda atau sesuatu benda di sini. Ada kuncinya ya, jadi nggak lepas. Nah, ini klem. Nah, kalau mosquito clamp ini ujungnya kecil banget teman-teman, ya. Ini juga sama, dia untuk menjepit benda atau menjepit jaringan. Ini ada kuncinya ya di sini dikunci. Nah, kemudian ada namanya klem tali pusar. Nah, klem tali pusar atau tali pusat. Ini dipakai untuk mengikat tali pusat bayi yang baru dilahirkan. Ya, biasanya dari plastik, diceprek gitu. Kalau teman-teman lihat yang suka jualan roti ya, roti beli yang di pasaran ada yang diklem juga ya. Nah, bentuknya hampir sama. Dia diklik di situ, diklep. Ya, ini juga klem ya, klem. Kalau ini klem tali pusat, ya, klem tali pusat. Lalu ada yang disebut korset. Nah, korset juga sama ya, peritoneum korset ini juga sama seperti tadi klem ya. Ya, tapi dia dipakai untuk menjepit jaringan selaput perut ya. Lalu ada needle holder. Nah, needle holder kalau bicara needle berarti ini berkaitan dengan jarum ya. Nah, jarum operasi dia dipakai untuk ya menjepit jarum jahit ketika operasi. Jadi ketika ada orang robek, nah jarumnya itu nggak pakai tangan diutek-utek ini ya, tetapi dia menggunakan needle holder tadi dipegangnya. Ya, kalau nggak pakai ini bisa tangan kita yang terkena jarum jahitnya tadi ya. Ini yang disebut needle holder namanya ya, robek dijahit, nah jarumnya itu dipegang oleh needle holder tadi ya. Ini untuk menjepit luka ya saat kecelakaan atau pembedahan, makanya disebut needle holder, berarti dia menjepit jarumnya tadi. Nah, lalu ada jarum ya atau needle-nya tadi. Nah, ini teman-teman kalau beli jarum juga lihat di ujungnya ya, ternyata ini berbeda-beda juga nih ya. Ini orang-orang bedah itu paham ya kapan dia menggunakan yang bentuknya segitiga, kapan yang bentuknya titik atau poinnya lebih besar, ini beda-beda ya. Kalau dia taper nih atau ujung bulat ya. Ini untuk menjepit di daerah aponeurosis, di otot, di saraf, di peritoneum. Ini poinnya lebih lebar, ya lebih besar. Nah, kalau dia ukurannya lebih kecil, jadi sangat tajam banget, ini atau disebut root, ya. Ini untuk menjahit di bagian usus besar, di ginjal dan limpa dan hati. Jadi untuk organ-organ yang lebih kecil lagi, ya ini menjahitnya. Kalau dia bentuknya segitiga atau triangular, nah ini untuk menjahit di daerah kulit, di fascia, di ligamen dan di tendon. Ya, jadi ini beda-beda. Lalu ada taper cut, ya taper cut ini untuk rongga mulut, uterus dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman ntar di bagian pengadaan ya di rumah sakit atau di instalasi farmasi,
Ya, ini jadi pertimbangan ketika dokter bedahnya mau ujung yang mana dok? Ya, mau lihat ujung yang mana dok? Ujungnya, ya ujung jarum bedahnya. Ini jadi bahan pertimbangan itu untuk operasi apa saja ya misalnya. Ya jenis operasinya, apalagi misalkan kalian kerja di ruang operasi, tolong siapkan paket operasi untuk gastro misalkan, tolong disiapkan untuk operasi appendix. Nah itu mungkin beda-beda ya teman-teman yang jarum suntik yang digunakan ataupun benang suntik yang dipakai. Nah kalau yang dari jarum bedah nih teman-teman bisa dilihat ya. Kalau dia ukurannya semakin kecil, tuh lihat 00 ya, 00, 0, 1, 2 dan seterusnya. Jadi semakin kecil ukuran nomor, jarumnya semakin besar, ya. Oh, nomor 00 berarti paling besar, ya, paling besar. Kalau dia ukurannya 8 dia paling kecil, ya. Nih yang disebut. Nah, sekarang nih sudah ada jarum benang jarumnya tadi ya jarum jahit itu disertai dengan benang. Rata-rata sediaannya seperti itu. Nah, ini yang terakhir kita bicara tentang jenis-jenis benang bedah ya, benang bedah. Nah, benang bedah secara kelompok itu ada dua. Ada yang benangnya dia larut dalam organ tubuh, makanya jangan kaget ya ketika ada di operasi ya, ada ini saya harus angkat jarum, angkat benang. Kemarin jatuh, dirobek, diangkat lagi. Tapi ada kondisi nggak usah dicabut lagi benangnya ya. Nah, ini tergantung dari benang bedah yang dipakai, ya, benang bedah yang dipakai. Ada benang bedah yang dia diabsorpsi oleh tubuh sehingga tidak perlu diangkat lagi atau jahitannya tidak usah dicopot lagi. Nah, ini bahan bakunya adalah kolagen. Ya, zaman dulu ini berasal dari usus kucing, ya, makanya disebut catgut namanya, ya. Zaman dulu dari mukosa usus kucing disebut catgut, ya. Nah, catgut itu ada dua, ada catgut line, catgut itu yang biasa, ada yang pakai kromik. Nah, yang kromik itu ditambah krom jadi lebih kuat ya ikatannya, ya kromik. Dua-duanya larut, ya, dua-duanya larut di dalam jaringan, jadi nggak usah dicabut lagi. Nah, ini sebenarnya bukan dari kucing saja sekarang catgut itu, bisa dari usus sapi, ya, mukosa kambing, ya. Bayangkan kucing dikumpulkan, dibunuh, diambil ya. Ya luar biasa ya, antara kena. Nah, ya pasti produksinya ini dari submukosa kambing, submukosa sapi ya. Ini digunakan catgut tadi. Nah, kalau kromik ini udah dilapisi kromium, kekuatan mengikatnya lebih lama ya. Ini yang kromik. Nah, kalau teman-teman ntar ketemu di lapangan ya, ini sudah ada nih istilahnya, ada absorb. Nah, berarti dia larut ya, absorbable ya. Larut berarti dia dari dalam jaringan. Nah, ukurannya ini tergantung, ada yang 3,0, ada yang 2,0 ya ukurannya. Ya, ini udah disertai dengan jarum dan benang ya. Nah, kalau yang ini disebut benang bedah yang tidak larut. Ya, benang bedah yang tidak larut. Ya, ini ada yang dari linen ya, ada yang dari sutra. Nah, lihat ya, ada yang dari nilon. Kalau dia dari sutra ini silk ya, silk. Nah, minta silk. Biasanya kalau di instalasi farmasi, Pak, boleh minta silk nomor berapa? Nomor 3, nomor 2. Nah, ya, ini yang disebut silk, berarti dari sutra, dia tidak larut ya. Lalu ada dari nilon juga ya, dan ada yang dari ya linen atau rami ya. Ini linen atau rami. Ini adalah benang bedah yang dipakai. Oke, itu saja yang bisa dikaji. Ya, masih banyak sekali teman-teman kalau di pekerjaan pasti akan ketemu banyak sekali alkes ya, apalagi kalau bicara tentang alkes di perawatan gigi ya, alkes di bedah, apalagi di objin ya teman-teman, luar biasa. Banyak banget. Ini hanya bagian seuprit saja yang ada di blueprint ya. Kalau teman-teman mau belajar nanti banyak yang dikaji. Ya, insya Allah akan ketemu kalau di apotek, kerja di rumah sakit, alkes ini akan ketemu. Mau nggak mau akan ketemu. Perawat itu akan minta alkes ini ya. Minta kateter, polikateter. Nah, kita jangan salah mengambilkan itu ya. Minta squid 3 cc atau 6 cc, misalnya sarung tangan atau handscoon ya, yang steril. Nah, ini pasti akan ketemu ya, pasti akan ketemu. Ya, semoga bisa bermanfaat untuk di lapangan ya, seperti itu ya.
Itu aja Pak Panji, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman bicara tentang alat kesehatan. Ya, kalau dihitung-hitung sih kalau saya total ini ada mungkin seratusan ada ya 150 alkes mungkin yang ditampilkan.